أجمعين خصوصا للمؤلف هذا الكتاب نيل الرجاء بشرح شافينة النجاة سيد أحمد بن عمر الشاطري يعيد علينا من بركاته وأسرار أنوار وعلوم كرامة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات, Bapak Ibu serta adik-adik jamaah Musalla Babus Sabirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh dengan ucapan alhamdulillah, yang mana pada malam hari ini kembali sama-sama kita dikumpulkan di satu ruangan yang istimewa ini, yaitu di Musalla Babus Sabirin, guna untuk melaksanakan rutinan pengajian rutin di setiap malam Arbi'a yang membaca kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah, yang mudah-mudahan keistiqomahan kita, perkumpulan kita, ta'lim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta semua yang menyaksikan, yang mengikuti pengajian ini, semoga semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunyawiyah maupun hajat ukhrawiyah. Salawat serta salam terhatur tercurah ke haribaan Nabi kita Muhammad, berikut keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumil qiyamah. Faslun mujibatul ghusli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifas wal wiladatu wal mautu. Faslun, pasal pada menyatakan mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi itu sittatun, ada 6, ya, 6 perkara yang apabila terjadi pada diri kita dari 6 perkara tadi ini, maka menjadikan wajib mandi, ya, atau yang menjadikan wajibnya mandi itu disebabkan 6 macam perkara, ya, ada 6 sebab, ya. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji, ya, ini mungkin sedikit ada apa namanya terbuka. Ilajul hasyafati fil farji, bingung ini menjelaskannya, banyak akan-akan. Jadi ada 6 macam perkara yang mewajibkan mandi, ya. Yang pertama, bagi yang sudah mempunyai istri, ya, anggaplah berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri, baik itu maaf keluar mani ataupun tidak keluar mani, ya, maka wajib bagi suami istri itu untuk mandi, karena itu di antara yang menjadikan penyebab wajibnya mandi, ya, ilajul hasyafah, ya, yaitu memasukkan, ya, kepunyaan suami dengan istrinya, ya.
maka itu menjadi penyebab wajibnya mandi meskipun tidak keluar air mandinya, atau meskipun hanya separuh, ya, meskipun hanya separuh, tidak sempat lanjut, ya, baru separuh ditarik lagi, itu sudah menyebabkan wajibnya mandi. Ataupun cuman seperempat, bukan separuh lagi, ya, seperempat, ini panjang segini, separuh kan segini, seperempat sini. Nah, apabila sudah masuk tenggelam semuanya, ini wajib mandi, ya, kalau dijelaskan seperti itu, ya, apabila masuk, ya, sekalipun hanya seperempat seperti ini, ya, maka itu sudah wajib mandi. Apalagi kalau sampai separuh, apalagi sudah penuh, full, nah, wajib mandi. Keluar atau tidak keluar air mandinya, wajib, ya. Lain halnya kalau cuman baru sedikit segini aja, tidak wajib. Baru sedikit, ya, baru cuman dinempelkan aja kayak gini, nempelkan, itu tidak wajib. Tapi kalau sudah, kan ada batasnya segini, kalau sudah lewat seperti ini, nah segini batasnya, itu sudah wajib mandi. Nah, kalau segininya saja sudah wajib mandi, apalagi separuh begini, apalagi sepenuh, ya, itu sudah wajib mandi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluar mani. Keluar mani di sini baik, ya, keluarnya disebabkan bersetubuh antara suami istri, ataupun keluarnya karena mimpi, ya, karena mimpi, atau karena dipaksa, ya, pakai tangan, disebut dengan onani, ya, itu juga mewajibkan mandi. Tapi itu kalau keluar, kalau keluar baru dia wajib mandi. Kalau tidak keluar, tidak wajib. Kalau tidak keluar, mungkin pakai tangan atau mimpi. Di dalam mimpi itu jadi pengantin, ya, dia tidur seperti mana tidurnya pengantin, dia melakukan seperti mana pengantin baru, seakan ya bersetubuh gitu. Pas bangun ternyata kering, ya, tidak ada keluar basah, air maninya nggak keluar, ternyata mimpi itu. Tapi biasanya kalau keluar dalam mimpi, basah di celana atau di sarung, ya. Ini tidak ada basah di celana, tidak ada basah di sarung, tidak ada basah di sempak, atau dilihat di sempak ini tidak ada. Biasanya kalau sudah kering, mungkin biasanya ada seperti pulau, ya, ada bekas-bekasnya, ada bekas-bekasnya. Ini dilihat nggak ada, pas dicium nggak tercium, ya, berarti memang tidak ada keluar air mani. Karena kalau air mani itu dia ada aromanya, ada aroma, cium, wah ya sudah ini, berarti keluar saya tadi. Cuman sudah kering, celananya sudah kering, sempaknya sudah kering, tidak ada lagi basahnya, ya, meskipun tidak ada jenis pulau di situ, ya, terlihat, tapi memang apa namanya aromanya ada, maka tetap dia wajib mandi disebabkan khurujul mani, keluar mani. Lain hanya kalau tidak keluar, meskipun dia mimpi seperti itu, ya, tapi pas apa namanya dilihat tanda-tanda keluarnya mani itu tidak ada, baik di celana, dicium, aromanya enggak tercium juga, dikarenakan memang tidak keluar mani, ya, itu tidak ada tanda seperti pulau di situ, ya, bekas air, ya, yang kering, biasanya kayak kerak ada di situ, kada terlihat, ya, kada terlihat ada bekas-bekas apa namanya banyu mani di situ, ya, maka tidak wajib mandi. Karena yang mewajibkan mandinya itu disebabkan khurujul mani. Kalau yang pertama disebabkan bukan keluarnya, tapi masuknya. Masuknya ampun kita dengan istri kita, keluar tidak keluar itu urusannya belakangan. Yang penting apabila masuk, meskipun hanya separuh atau seperempat, wajib mandi. Nah, itu yang pertama. Kalau yang keluar, yang kedua itu harus keluar,
Ya, kalau tidak keluar, ya meskipun di dalam mimpi itu betul-betul ya melakukan hubungan, ya, tapi begitu bangkit dari guring tadi tidak ada tanda-tanda itu keluar air mani. Mandi, tidak wajib mandi. Nah, karena yang wajib adalah keluarnya air mani. Dan juga ada beberapa perbedaan antara ada mani, ada madhi, ya, ada wadi. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Kalaunya air mani, maaf, kalau air mani itu ya mungkin seperti mana pada umumnya orang merasakan, ya, ada keluar, kemudian keluarnya tersendat-sendat, ada kayak fatur itu kayak tersetrum orang. Nah, itu menandakan air mani yang keluar. Ada yang tiba-tiba keluar, ya, tapi tidak ada faturnya, tidak ada merinding, itu nggak ada, nikmatnya nggak ada, cuman tiba-tiba keluar. Warnanya juga lain. Kalau air mani itu warnanya apa namanya, putih. Ini keruh, dia langsung keluar saja. Nah, itu biasanya kalau habis apa namanya, habis ngangkat berat dan sebagainya, itu keluar nanti kayak apa namanya, jenis banyu yang apa ya, licin gitu. Nah, itu madhi namanya, madhi, ya. Karena madhi itu bila syahwat, ya, bila syahwat dan bila tadaffuk, ya. Kalau madhi bedanya bila syahwat, tidak ada syahwat dan tidak ada tadaffuk. Tadaffuk itu kayak tut gitu, nggak gitu. Nah, kalau air mani keluarnya tut. Ya, kalau madhi dia keluar mengalir begitu saja, nggak ada tadaffuk dan tidak ada syahwat, dan tidak ada merinding, bergetar di dalam diri, itu nggak ada, itu nggak ada. Kalau mani sebaliknya pasti dia ada, kayak, nah kayak gitu, kayak orang kesetrum, nah, itu mani namanya. Kalau wadi itu biasanya habis angkat-angkat berat, ya, habis angkat berat, keuyuhan, saat istirahat ada keluar dari batang ampun kita tuh, set keluar. Ya, licin juga habis angkat berat, itu namanya wadi. Ya, wadi. Jadi ada 3 macam tadi itu. Ya, 3 macam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga al-haid. Haid. Ya, orang yang haid. Orang haid apabila sudah selesai daripada haidnya maka wajib mandi. Orang haid apabila selesai daripada haidnya wajib mandi. Sudah wajib lagi dia melaksanakan sholat. Seperti itu. Dan harus diketahui dia berhentinya kapan. Kalau berhentinya seumpama jam 12:30, zuhur ini 12:30 dan sudah jam 12:30, maka yang 12:30 tadi itu wajib sholat di situ. Jangan santai-santai nunggu asar, nanti asarnya aja sholat, kemudian zuhurnya tidak sholat, ya, maka tetap wajib sholat, ya, wajib sholat. Karena apa? Karena dia selesainya, berhentinya itu haid kapan? Berhentinya jam 1, berhentinya jam 1, maka langsung mandi, ya, karena sudah masuk waktu sholat. Kemudian wan nifasu, orang yang nifas, ya. Kalau nifas itu adamul khariju akibal wiladah summiya bidzalika li khurujihi ba'da nafas. Ya, setelah nifas itu setelah keluar orang, dia nanti disertakan darah berikutnya. Nah, itu sampai kapan itu nifas? Sampai 40 hari sampai 60 hari. Ya, standarnya 40 hari. Jadi kalau sampai 40 hari, kemudian 41 hari masih belum keluar juga, masih belum selesai juga, jangan panik para ibu. Ya, karena batasan nifas itu memang standarnya 40 hari, tapi batas akhirnya 60 hari.
Tapi kalau menurut ilmu kedokteran tetap 40 hari, dia nggak ada 60 hari. Jadi kalau lebih daripada 40 hari disebut dengan penyakit, jadi harus dibawa ke dokter. Nah, ya, padahal di dalam ilmu fikih belum. Nah, ya, dalam ilmu fikih ya sampai 60 hari batas akhirnya. Jadi kalau 45, 47 masih keluar darah, ini belum selesai, belum berhenti, jangan panik. Itu masih kategori nifas ya, karena aktsaruhu ya, paling lamanya nifas tadi itu 60 hari situ nah yauman ya, 60 hari. Ghalibuhu rata-rata berapa? Rata-rata ya 40 hari ya, 40 hari. Terus paling sedikitnya 1 tetes ya, habis melahirkan langsung netes dia ya, darah. Habis itu nggak ada lagi keluar darahnya. Ya berarti sudah hanya sebatas itu saja. Paling sedikitnya. Jadi ada batas-batasnya memang. Ya nifas ini khusus bagi perempuan. Ya haid khusus bagi perempuan. Perempuan haid itu ya bisa 6 hari, bisa 7 hari. Paling sedikitnya 1 hari 1 malam 24 jam. Ya itu kalau 24 jam dia keluar darah, habis itu tidak ada keluar darah lagi, maka itu kategori haid ya. Tapi 24 jam itu ya setiap jamnya itu dia keluar darah sedikit-sedikit, meskipun sedikit, tapi selama 24 jam itu keluar darah terus sedikit sampai 24 jam, habis itu nggak ada lagi keluar darah, itu haid. Karena paling sedikitnya itu sehari semalam, itu 24 jam ya. Kemudian standarnya 6 sampai 7 hari ya, harus tahu laki-laki itu, atau kita suami harus tahu untuk memberitahu sama dia, karena ada batas-batas waktu. Dia datang haid itu jam berapa? Dia datang haidnya seumpama sudah waktu sholat ya, datang haidnya subuh, seumpama subuh atau zuhur, waktu zuhur, begitu azan datang haid. Nah, ya, sudah dia biarkan, nanti pada saat selesai nanti itu zuhurnya wajib diqadha. Zuhurnya wajib diqadha. Selesainya kapan? Selesainya waktu jam berapa nih? Selesainya jam 5:30 sobat. Ya, selesainya jam 5:30 atau selesainya jam 4 atau ya 3:30 atau jam 3. Kalau jam 3 selesainya ya, berarti waktu zuhurnya tidak terhitung. Tapi kalau sampai masuk pada waktu asar ya jam 4 selesainya, maka ya jam yang asarnya itu wajib dilaksanakan qadha sholat di situ. Jangan nunggu sampai maghrib baru mandi selesai, maghribnya aja sholat, asarnya tidak ada, sholat asarnya sholat ya, karena dia selesai berhentinya waktu asar. Berhentinya yang pas mulainya tadi waktu apa? Waktu duhur, berarti dia harus mengqadha duhurnya gitu, harus mengqadha duhurnya bagi yang haid. Itu 7 hari. Kemudian sudah 7 hari dia keluar terus darahnya ya, seumpama tanggal 1 dia keluar ya, tanggal 1 dia keluar, tanggal 2 nggak keluar, tanggal 3 dia keluar, tanggal 4 dia nggak keluar, tanggal 5 keluar, tanggal 6 nggak keluar, tanggal 7 keluar. Biasanya tanggal 7 keluar itu terakhir ya, terakhir tinggal tahu dilihat jamnya ya, besok udah nggak keluar lagi, berarti udah haid itu. Tahu-taunya tanggal 7 nggak keluar, tanggal 8 nggak keluar, tanggal 9 nggak keluar, tanggal 10 keluar lagi. Wah, kayak apa itu? Apa hukumnya? Haid. Hukumnya haid. Padahal tanggal 8, tanggal 9 kan suci tuh. Dia sudah hubungan suami istri. Ya, sudah biasa kayak biasa. Tahu-taunya tanggal 10-nya atau tanggal 9-nya keluar dia darah itu. Tanggal 10, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 keluar terus 3 hari. Jangan panik, itu masih darah haid. Berarti dia nggak wajib sholat, nggak wajib sholat. Oh, tanggal 13 keluar, tanggal 14 berhenti, tanggal 15 keluar. Nah, tanggal
apa namanya, tanggal 14 dia keluar, tanggal 15 berhenti. Berarti dihitung dari tanggal 15 itu sampai tanggal 1 itu haid. Haid sampai tanggal 1. Karena tanggal 15-nya berhenti. Kalaunya tanggal 1, tanggal 2 ya keluar, tanggal 3, 4, 5 enggak keluar. Kemudian 6, 7 keluar. 8, 9 enggak keluar, 10, 11 ya enggak keluar, kemudian 11, 12 keluar, 13, 14 enggak keluar, 15 keluar lagi, 16 keluar. Nah itu bukan haid lagi, namanya istihadah, darah penyakit ya, darah penyakit istihadah ya, untuk istri-istri kita. Kalau dari tanggal, kalau biasa dia dihitungnya tanggal 1 sampai tanggal 6 sampai tanggal 7 itu ghalibnya kebiasaan perempuan ya, sampai tanggal 6 sampai tanggal 7. Kalau berlanjut dilihat dulu, kalau berlanjut itu sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 15. Kalau tanggal 15 berhenti, maka itu haid, hukumnya haid. Dari tanggal 15 sampai tanggal 1 itu hukumnya haid. Ya, kalau hukumnya haid tanggal 1 berarti tidak wajib sembahyang, tak wajib diqada sembahyangnya. Ya, free sembahyang. Kalaunya ya tanggal 15-nya keluar, tanggal 14-nya berhenti, justru tanggal 15 keluar, tanggal 16 keluar. Apa itu? Tanggal 17 keluar. Itu dihitung apa? Dari tanggal 17 sampai ke bawah itu dihitung istihadah. Salatnya wajib diqada. Karena itu istihadah. Wajib diqada kalau istihadah salatnya. Berapa itu, berapa waktu, berapa hari itu, berapa puluh kali itu wajib diqada. Karena dia istihadah. Istihadah itu penyakit, bukan haid lagi itu. Enggak normal berarti. Ya, kecuali kalau tanggal 14 dia haid terakhir, kemudian tanggal 15 berhenti. Tanggal 16 ya keluar lagi, tanggal 17 keluar, tanggal 18 keluar, tanggal 19 berhenti. Berarti yang 3 hari ini penyakit, selebihnya haid. 15 hari haid, 3 hari penyakit. Yang penyakit ini wajib diqada salatnya dia. Ya, yang 3 hari itu aja, tapi yang 15 hari free salatnya, enggak wajib diqada yang 15 hari. Ya, free salatnya. Tapi yang 3 hari setelah 15 hari itu, 16 hari, 16, 17, 18 dia keluar, itu istihadah, wajib qada salatnya setiap hari. Itu berarti berapa itu? Dihitung aja. Ya, kali 3. Itu berkaitan dengan haid. Ya, begitu juga dengan nifas. Selama 40 hari dia dah wajib salat. Ya, 40 hari, 50 hari masih belum berhenti juga, jangan panik. Itu masih masuk kategori nifas sampai 60 hari. Tapi kalau sudah 60 hari ya, 60 hari lewat, 61, 62 perlu dibawa ke dokter. Bisa jadi itu istihadah ya. Kalau 60 hari berhenti dia. 60 hari, 61, 62 suci sudah. Tiba-tiba keluar 64, 65 hari ya keluar lagi. Aduh, kayak apa? Berarti yang 4 hari atau 3 hari keluar setelah 60 hari itu namanya haid. Haid, hitung haid itu. Ya, hitung haid. Bukan darah istihadah, itu haid. Tapi kalau nyambung, tidak ada putus, tidak ada tahalat, jadi tersambung 60, 61 terus keluar tiap harinya, maka itu disebut istihadah, semuanya istihadah. Dihitung sholatnya semuanya itu. Ya, jadi wajib qada. Resikonya perempuan. Kemudian wal wiladatu, yang melahirkan, khurujul walad walau bila rutubah au alaqah au mudghah. Meskipun hanya gumpalan darah, dia gumpalan daging, dia melahirkan seperti orang keguguran. Sama melahirkan juga orang keguguran itu, enggak maksimal dia 5 bulan, mungkin 6 bulan melahirkan, jadi masih gumpalan darah kecil anaknya. Ya, itu tetap wajib mandi. Orang yang melahirkan wajib mandi. Kemudian wal mautu, orang yang mati, ya, orang yang meninggal.
Orang yang meninggal wajib mandi enggak? Wajib mandi. Loh, kayak apa? Orangnya kan meninggal. Yang wajib mandi bukan orangnya, tapi ahli warisnya atau gurunya atau siapa yang memandikannya, dia itu ada. Nah, diniatkan untuk dia nih, untuk si mayit. Nah, orang yang memandikannya sunnah mandi juga. Mandi sunnah, tapi orang yang memandikan. Tapi yang dimandikannya itu hukumnya wajib. Ya, wal maut, orang yang mati. Orang yang mufaraqatur ruh al jasad, orang yang mati, orang yang terlepas ruh dari jasadnya, maka wajib mandi. Cuman kan gak mungkin si mayit itu mandi, ya dimandikan. Ya, yang perempuan yang memandikannya yang perempuan. Ya, yang laki-laki yang memandikan laki-laki. Kecuali ada pendapat kalau memang tidak ada laki-laki yang dapat memandikan perempuan. Ya, tidak ada. Tidak ada perempuan yang memandikan dia, yang memandikan perempuan. Tidak ada. Ya, yang bisa nggak ada, yang mau nggak ada juga. Maka suaminya memandikan, atau anaknya memandikan, jangan orang lain. Ya, anak atau suami yang memandikan istrinya. Kalau ibunya berarti anaknya memandikan. Ya, tapi kalau masih ada orang lain, ya biasanya kan mayitnya siapa ini? Mayitah perempuan, ya yang memandikannya perempuan juga. Ya, jangan laki-laki yang memandikannya, perempuan juga. Laki-laki ya jangan perempuan yang memandikan, laki-laki juga yang memandikannya. Berarti itu. Nah, jadi diniatkan memandikan, diwudukan, wudu. Ya, setelah dimandikan, ya maka diwudukan. Ya, kayak kita, apalagi kalau sudah kita semuanya kan kemudian tersentuh kemaluan kita, maka wajib wudu lagi. Ya, wajib wudu lagi. Kalau yang tidak tersentuh kemaluan kita mulai daripada mandi itu, maka tidak wajib wudu lagi. Ya, karena tidak tersentuh. Mandi wajib itu ya akan meliputi mandi yang hadas yang kecil. Kalau orang sudah mandi junub berarti tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak harus lagi wudu. Ya. Cuman kebanyakan kita orang ini, ya kalau sudah mandi junub tetap wudu juga. Ya kan? Kebanyakan seperti itu. Padahal kalau sudah mandi junub itu kan tidak usah wudu lagi sudah. Ya, wudu itu wudu kecil, itu hadas kecil. Kan namanya nawaitu raf'al hadatsil asghar. Sengaja aku menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil makanya dibasuh sebagian aja, muha, tangan, kaki. Ya, berikut sunnah-sunnahnya. Kemudian ini sebagian badan saja. Tapi kalau sudah hadas akbar, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai kuku-kuku, rambut semuanya wajib terbasuh. Maka tidak boleh kalau belum mandi itu potong kuku, potong rambut, kada boleh. Yang terlepas dari batang tubuh kita akan mintai pertanggungjawaban dia. Ya, mintai pertanggungjawaban. Jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut dulu. Nanti rambutnya akan mintai pertanggungjawaban karena dia belum dibasuh. Ya, biar basuh dulu, basuhan dulu. Mandi dulu, mandi junub dulu. Setelah mandi junub baru kita potong-potong kuku, potong rambut, potong kumis, potong jenggot, tidak apa-apa. Tapi sudah mandi. Yang belum mandi kada boleh. Makan aja hukumnya makruh. Kalau kita ada junub, habis berhubungan dengan suami, dengan istri, ya kemudian makan-makan, biasanya kan nyaman tuh. Ya habis hubungan itu makan, ada makanan, langsung makan apa. Makruh. Kalau bisa langsung mandi. Laki-laki dianjurkan langsung mandi. Perempuan jangan langsung mandi. Makruh justru perempuan langsung. Ya, kalau perempuan itu sehabis hubungan dia berdiam dulu beberapa menit gitu. Ya, setengah jam kah, berdiam dulu. Ada proses pembenahan di dalamnya. Ya, kalau perempuan itu bedanya. Kalau laki-laki langsung. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau hubungannya seumpama habis isya itu kan aja menjelang subuh mandinya sekaligus mandi subuh. Ya, sekaligus mandi subuh. Nah, itu jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda kalau untuk laki-laki. Ya, makan aja makruh, apalagi nunda-nunda mandi. Kalau bisa langsung mandi, bergegas. Tapi kalau bini-bini sehabis hubungan itu jangan dulu mandi, Kang. Santai aja dulu. Ya, santai dulu setengah jam, 1 jam.
hanyar mandi. Nah itu beda antara laki-laki dengan perempuan. Dan sama-sama kita mandi. Nah, ini masalah mandi ya. Kemudian furudul ghusli isnan. Ya, fardunya mandi itu ada dua. Ta'mimul badan bil ma. Kemudian yang pertama an-niyat, kedua ta'mimul badan bil ma. Ya, fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama niat. Ya, niat. Kita niat nawaitu rafa'al hadasil akbar an jami'il badani, ya, fardhan lillahi ta'ala. Niat dalam hati, sengaja aku mandi junub atau mandi besar, ya, lillahi ta'ala. Kemudian ta'mimul badan bil ma', ya. Berikutnya adalah ta'mimul badan bil ma'. Banyunya harus merata sampai ke seluruh anggota tubuh kita. Ya. Jadi disunahkan mandi besar atau mandi junub, ya, dengan cara-cara tertentu, ya, dengan cara-cara tertentu. Yang pertama, sebelah kanan dulu 3 kali kalau pakai gayung, sebelah kali. Kalau pakai shower tinggal sebelah kanan aja dibasuh, ya. Sudah sebelah kanan 3 kali, ya. Kemudian sebelah kiri 3 kali. Ya, kalau pakai gayung 3 kali, ya. Kemudian habis itu baru mulai dari kepala. Nah, 3 kali. Nah, itu. Baru sehabis itu pakai sabun tidak jadi masalah. Sampai ke lepitan-lepitannya tuh tiap-tiap apa. Takut ada yang belum, ya, kena banyu. Makanya sampai bulu hidung masukin, mata, kepala, terus harus teliti mandi. Makanya tidak cukup langsung aja. Harus teliti mandi junub. Ada kotoran-kotoran. Nanti kalau sampai ada lakban ke apa, cat nempel di sini kita mandi, kada sah itu kalau sampai belum bersih, lakbannya belum dicabut, catnya belum dibersihkan, apalagi cat yang bukan tipis, cat yang menutupi pori-pori. Nah itu yang bisa mentidak sahkan mandi kita. Nah, hati-hati kotoran-kotoran makuku, makanya harus dibersihkan kuku itu supaya kotoran-kotoran yang di dalamnya itu kita bersihkan dulu supaya banyu bisa masuk ke dalam dan sampai terhalat dengan kotoran tadi. Ya, terhalat dengan kotoran jadi kada sah mandinya. Ya. Nah, itu yang bertato bagaimana? Nah, itu yang bertato. Yang bertato itu mungkin kalau bukan di anggota wudu, di aman saja, karena bukan di anggota wudu. Dia tatonya di dada, di parut. Ya. Bukan wajib semuanya kena banyu merata. Kayak apa orang bertato di sini atau di sini? Oh, ya. Kada sah, mandinya kada sah. Jadi harus bagaimana? Dihilangkan dulu tatonya. Ya, dihilangkan cairannya, disedot dulu. Wah, enggak ada alat menyedotnya kecuali di laser. Ya, oke, di laser. Sanggup enggak bayarnya? Di laser enggak sanggup bayarnya, mahal bayarnya. Kami orang enggak punya. Ya sudah. Kalau memang enggak punya, coba cari sistem yang lain selain daripada di laser. Ada enggak untuk menghilangkan tato tadi itu? Selain di laser ada. Diapain? Pakai setrika, digosok, tempel gitu. Nanti kulitnya akan hancur, jadi banyunya itu kesedot, kena panas. Nah, itu nggak boleh, merusak diri hukumnya haram. Ya, merusak, melukai awak kita seorang itu hukumnya haram. Jadi kada boleh, biarkan lewati. Pakai obat, ada nggak yang pakai obat? Minum obat nukar di apotek, habis minum obat itu maka cairannya akan keluar lewat pori-pori, ada nggak? Ada, tapi harganya mahal nih, obatnya satu pelnya itu 10 juta semua, atau 2 juta. Nah itu sanggup nggak bayar? Nggak sanggup, nggak usah, lewati. Konsultasi dengan dokter, ada nggak selain daripada pakai obat, selain daripada di laser, selain daripada di setrika? Cuman itu aja jadi dokter solusinya. Nah, kalau memang
solusi-solusi tadi yang diberikan tidak sanggup untuk memenuhinya, maka dibiarkan saja. Ulama fikih memaafkan, menyatakan tidak apa-apa, sudah ala Allah. Nah itu. Jadi yang pakai tato bukan berarti dia dibolehkan. Dalam tatonya masih ada sholat dan sebagainya, artinya tetap harus melewati proses. Diproses dulu, begitu. Diproses. Setelah diproses tidak dapat solusinya, maka silakan sholatlah dengan ada tato dan sebagainya. Itu urusannya Allah. Karena kita bukannya kada hakun untuk menghilangkan, sudah berusaha untuk menghilangkan, hanya saja dengan cara-cara yang kita tidak sanggup untuk memenuhinya, maka selebihnya serahkan kepada Allah. Itu boleh. Ya, jadi harus ada usaha di situ untuk supaya sah, mandi junubnya itu sah semuanya. Ya. Kemudian kalau pakai banyu dingin, ya dianjurkan ininya dulu, kaki dulu tuh dibasahi. Itu menurut ilmu kedokteran, supaya tidak kena stroke atau tidak kena ada tegangan bagian di kepala, itu ya mungkin sejenis kayak urat-urat dan sebagainya. Ya, tidak, pembuluh darahnya tidak pecah, bahaya. Jadi dibasuh dulu kakinya, dibasahin dulu. Ya, dibasahin, jangan langsung jus-jus aja. Dibasahin. Ya, sudah basah kakinya, baru ini 3 kali, ini 3 kali, ini 3 kali. Baru gosok-gosok pakai sabun, baru dibilas lagi. Ya, kalau sudah dibilas lagi, tangan kita aman, tidak menyentuh kemaluan kita, maka nggak harus wudu lagi. Setelah mandi junub itu sudah langsung pakai handuk, sudah selesai. Ya, selesai. Kada usah ngambil wudu lagi, kecuali memang setelah kita pakai cara ini 3 kali, 3 kali, ini 3 kali sudah merata semuanya, kemudian pakai sabun. Pas pakai sabun, bagian di selangkangan situ kita sabunin, taunya tercapai situ kemaluan kita, maka wajib wudu lagi di situ kalau mau sholat. Nah, itu wajib wudu lagi. Ya, tidak cukup hanya mengandalkan mandi junub, wajib wudu lagi karena tersentuh lagi. Kalau tidak tersentuh maka cukup. Ya, cukup dengan mandi junub, kada harus wudu. Seperti itu, ya. Kada harus ngambil wudu, karena mandi junub itu sudah include termasuk wudunya di situ, mandi junub itu. Ya, jadi kada harus wudu lagi, karena wudunya sudah di bawah mandi junub tadi itu. Tuh ya, la ilaha illallah. Dan jangan lupa niatnya juga ada niatnya tertentu. Jangan asal niat aja. Ya. Seharus nawaitu rafal hadasil akbar. Ya. Kemudian dia niat wudu lagi. Nawaitul wudu'a. Ya. Kadang ada orang karena enggak tahu mungkin ya, enggak ada niat lagi, dia baca qul huwallahu ahad aja langsung mandi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad harus mandi. Kada sah. Ya, harus ada niat. Ya, niat itu inda qasdi awali juz'in minal badan. Ya, niatnya itu ketika mau dibasuh bagian anggota badan kita. Ya, kalaunya yang pertama dibasuh itu sebelah kanan, ya, kita berarti ketika ya banyu digayung itu disiramkan ke sini, disitulah niat. Ya, di situ niat. Kalaunya ya pertama basuhan itu disiramkan ke kepala, ya pas di kepala itu niat. Ya, banyu itu disiram ke sebelah kiri, pertama kalinya berarti sebelah kiri itu niat. Jadi di mana-mana pertama kali disiramkan itu banyu ke bagian anggota badan kita, maka disitulah letaknya niat. Karena niat itu makrunatan bi fi'li, harus dibarengi dengan perbuatannya. Itu nih niat namanya. Kalau kada niat kada boleh, ya. Sekalipun bersih sudah pakai sabun, pakai apa, sudah yakin ininya, sudah semuanya dibersihkan, tapi belum niat, maka belum sah itu mandinya. Meskipun sudah pakai sabun, sudah pakai handuk, tapi belum niat, semalam tuh mandi aja, kok kada niat nawaitu rafal hadasil akbar.
atau sengaja aku mandi junub, belum lagi. Nah itu kada sah. Jadi harus niat terlebih dahulu yang dibarengi dengan perbuatan. Pertama kali itu baju disiramkan kemana, menyentuh ke bagian anggota mana di badan kita, disitulah niat dimulai. Nah, kemudian faslun syurutul wudu asyaratun, syarat berwudu. Nah sekarang syarat berwudu. Syarat orang itu berwudu ada 10. Yang pertama al-islamu, yaitu Islam. Orang berwudu itu harus Islam. Ya, makanya yang paling afdal sebelum mandi itu wudu dulu. Wudu dulu. Habis wudu baru mandi. Mandi junub itu, ya. Wudu dulu baru mandi. Kalau memang kita bersetubuh pada malam hari dengan istri kita kada sanggup, banyunya dingin betul, ya. Nanti aja parak-parak subuh paling tidak wudu dulu di situ. Wudu dulu. Apa? Ya. Setelah dibasuh kemaluan kita, habis itu wudu. Ya, wudu. Nanti mandinya belakangan. Nah, itu ada keringanan seperti itu. Kalau mau diakhirkan mandinya. Tapi yang afdol itu langsung begitu habis bersetubuh dengan istri kita, maka langsung kita mandi. Sebelum mandi itu wudu dulu. Bersih-bersih dulu, cebok. Habis itu wudu, habis wudu baru mandi. Habis mandi kada usah wudu lagi karena sudah seperti saya sampaikan tadi. Nah, sekarang sahnya wudu tadi itu bagaimana? Syarat wudu, syaratnya wudu itu adalah al-Islam. Yang pertama Islam. Kalau bukan Islam tidak sah wudunya. Sekalipun dia wudu, tapi dia bukan Islam, tidak sah wudunya. Ya, sama halnya dengan sholat. Ya, orang kafir sholat dia ikut-ikutan kita. Apa itu dilakukan muslim? Itu namanya sembahyang. Oh gitu ya. Ya sudah aku ikut aja, ikut dia sembahyang. Apa yang dibaca, orang angkat tangan, dia angkat tangan. Iya. Dia niat juga. Nah, ya, dia niat, semua niat dia. Sholli fardhu zuhur, sholli fardhu asar, sholli fardhu maghrib, sholli fardhu isya. Kalau tidak muslim, maka tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Kalau tidak muslim, sodakoh tidak sah sodakohnya. Kalau bukan muslim, tidak sah juga zakatnya. Iya. Kan ada kadang orang Cina ngasih ini, saya sodakoh katanya, terima aja. Cuman dia nggak dapat pahala. Cuman dengan demikian bisa jadi itu menjadi penyebab dia dapat hidayah dari Allah itu. Dapat hidayah. Nah, dia sudah mungkin terbuka hatinya untuk berbagi dengan Islam. Dia terkadang ada juga orang Cina atau orang non Muslim gitu mengeluarkan zakat, ada juga itu. Oh ya, yang dia hidup di kalangan orang Muslim, dia tahu kalau harta itu dizakati untuk membersihkan hartanya supaya tidak supaya tidak hancur, tidak binasa hartanya, tidak dituntut, maka dikeluarkan 2,5%. Ada juga orang non Muslim dia mengeluarkan zakat, ikut-ikutan Muslim, dia keluarkan, ya terima. Cuman dia tidak termasuk zakat, nggak diterima, nggak dihitung. Kenapa? Karena yang niatnya itu ya harus Muslim, dia bukan Muslim, dia non Muslim gitu. Tapi kita apresiasi, jangan dipatahkan. Oh nggak sah itu, jangan, tetap didoain supaya dapat hidayah, barangkali dapat hidayah. Tapi kalau pahala nggak dapat. Sedekah, ya, orang non muslim dia sedekah, terima aja pemberian dia. Oh terima kasih Pak ya, terima kasih, mudah-mudahan dalam hati kita kamu dapat hidayah gitu. Tapi dia niatnya saya sedekah ini, ya terima. Sedekahnya tidak sah karena orang sedekah niatnya harus orang muslim. Kalau orang non muslim sekalipun niat sedekah, niat infak, niat membantu, enggak sah. Makanya itulah kemenangannya orang muslim, orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, sehingga apabila kita beramal soleh, amal yang baik, amal yang positif, itu akan menghasilkan pahala buat kita. Kada usah beramal, kita duduk aja dapat pahala. Tapi kalau orang non muslim duduk berjam-jam kada dapat pahala. Jangankan duduknya, sembahyangnya aja kada dapat pahala, apalagi duduknya. Tapi bukannya tidak terpuji, terpuji juga itu, baik itu untuk memancing hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yurja bi hidayatillah lahu. Kita mengharap dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu aja.
Kan ada non muslim bikin apa? Masjid. Ada juga non muslim bikin masjid, membantu pembuatan masjid gitu. Ya, tapi bukan muslim, tidak apa-apa. Ya, yang kalau kita yang muslim membantu pembuatan masjid, pembuatan pondok, itu dia dapat pahala. Selagi yang dibantu itu masih nempel, dia seumpamanya ada bikin pondok, kayak saya ini bikin pondok, lagi bikin pondok. Nanti Bapak nyumbang nih, Bib, saya nyumbang 1 juta, nyumbang 2 juta, tolong belikan batu, tolong belikan semen. Nanti saya belikan semen, semennya nempel, jadi dinding, jadi tihang, jadi pancang, jadi semuanya. Ya, pembangunan pondok itu atau pembangunan majelis taklim, selagi itu berada dan belum hancur serta digunakan, setiap orang yang datang ke situ baca bismillah, baca Quran, belajar ilmu, dia dapat pahalanya di situ. Itu untungnya. Dia dapat pahala di situ. Kenapa? Karena yang berbagi tadi orang muslim. Tapi kalau orang non muslim dia tidak dapat apa-apa. Rugi. Nah, itu ruginya orang non muslim. Ya, makanya ya didoakan mereka yang baik-baik non muslim itu supaya dapat hidayah. Karena kesian dia berbuat baik tidak mendapatkan pahala. Tapi di saat dia muslim, maka langsung ya perbuatan baiknya tadi itu akan dinilai sebagai ibadah. Ya, jadi yang pertama syarat sah wudu itu adalah orang muslim. Ya, kalau orang muslim berwudu baru ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada tandanya, ada kesan pesannya. Orang berwudu bisa bersih mukanya. Ya, bisa terjaga dari mara bahaya, bisa terjaga dari penyakit dan sebagainya. Orang yang berwudu rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Orang yang berwudu dan menjaga wudu akan dijaga dari penyakit, dari mara bahaya dan sebagainya. Akan dilindungi oleh Allah, akan dicahayakan wajahnya oleh Allah. Itu di antara hikmahnya. Tapi itu yang muslim. Orang yang non muslim dia berwudu, ya wudunya baik-baik aja. Kalau memang sesuai dengan tuntunan, tapi dia tidak dianggap itu berwudu karena niatnya tidak sah. Niatnya harus menjadi orang muslim dulu. Syurutul wudu asyaratun al-islam wa tamyiz. Tamyiz. Ya, tamyiz itu orang yang sudah, yang bukan balik, di bawah balik itu tamyiz. Ya, di atas anak ini nah tamyiz. Artinya sudah bisa makan sendiri, ya, sudah bisa makan minum sendiri, bisa cebok sendiri, itu tamyiz. Ya, ada sebagian ulama menyatakan sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri, itu tamyiz namanya. Ada lagi menyatakan ulama sudah bisa membedakan mana perempuan mana laki-laki, mana cantik mana tidak. Coba itu kamu lihat, cantik nggak? Oh cantik itu Pak. Ah, itu berarti tamyiz. Nah, ya, yang itu hitam atau putih, oh itu putih Pak, cantik Pak. Yang itu hitam Pak, kurang cantik. Berarti udah tamyiz dia. Ya, udah tidur sendiri, makan sendiri. Ya, cebok sendiri, mandi sendiri. Nah, itu dia tamyiz. Maka kalau sudah demikian sah wudunya. Kalau masih kekanakan belum sah wudunya. Macam kita biasa kadang ada masih kecil di bawah haji, di bawah umroh, tidak sah itu hajinya, tidak sah umrohnya. Yang dapat siapa? Orang tuanya. Anak-anak itu kalau dia beramal, kalau dia baik, maka pahalanya kembali kepada orang tua. Anak kecil masih kecil belajar Fatihah, belajar baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bagus bacaannya. Itu yang diuntungkan orang tuanya. Dia dapat pahala, cuman pahalanya bukan sampai kepada dia, tapi sampai kepada orang tua. Catatan orang tuanya. Ya, itu kalau masih kecil. Ya, karena buku catatannya itu belum ada, belum dimunculkan, tapi sudah dapat, cuman belum difungsikan gitu. Difungsikannya itu apabila kalau dia sudah baligh. Baligh itu kapan? Kalau laki-laki, perempuan 9 tahun. Perempuan 9 tahun itu bisa jadi baligh. Ya. Laki-laki kalau sudah mimpi dia 9 tahun tapi sudah mimpi itu baligh. Oh ya, sama perempuan juga kalau sudah mimpi baru 9 tahun balik. Ya, ya cuman standarnya 12 tahun sampai 15 tahun itu balik. 12 tahun sampai 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun itu udah paling terakhir lah sudah.
Kalau sudah 15 tahun mimpikah dia, kadang mimpikah dia sudah balik. Setiap dia berbuat, maka perbuatannya itu akan kembali kepada dia. Dia berbuat jelek, dosanya kembali kepada dia. Dia berbuat baik, maka pahalanya kembali kepada dia. Itu kalau sudah usia 15 tahun. Makanya wajib orang tua kalau sudah anaknya 15 tahun atau 12 tahun memaksa anaknya untuk sholat. Waktu sholat kita pelototin, sholat kamu. Kenapa? Kalau tidak disuruh sholat, orang tuanya yang berdosa. Kalau dia sholat, pahalanya buat dia. Tapi kalau masih anak-anak seperti ini, ya, anak-anak seperti ini, kalau dia sholat, ya, pahalanya untuk orang tua. Dia ngaji, pahalanya orang tua. Dia zikir, pahalanya orang tua. Terus semuanya. Sampai di usia 10 sampai 11 tahun. Sampai 12 tahun. Itu pahalanya kembali kepada orang tua. Tapi kalau sudah 15 tahun, pahalanya otomatis sampai kepada dirinya dia. Karena buku catatannya sudah difungsikan. Buku catatan sudah difungsikan, ya. Kalau di bawah itu masih belum difungsikan, kecuali memang baliknya terpaksa. Balik terpaksa itu ya usia 12 tahun dia sudah mimpi, mungkin karena faktor HP, karena sering melihat perempuan atau melihat perempuan melihat laki-laki dan sebagainya, melihat sinetron-sinetron percintaan, akhirnya terobsesi sehingga belum masanya balik dia sudah balik. Terpancing dengan sinetron tadi itu, dia dihukumkan balik. Kalau sudah demikian berarti ya mulai pada saat itulah buku catatannya berfungsi buat dia. Seperti itu. Makanya anak-anak yang kecil-kecil dibawa ke masjid nggak apa-apa, kecuali anak yang masih pakai pampers. Anak kecil yang masih pakai pampers itu kalau bisa jangan dibawa ke masjid. Ya. Karena apa? Takut nanti dia pas bawa najis, dia berak, dia kencing, ya, dia sentuh itu yang lain-lain dan sebagainya, akhirnya bermasalah karena dia bawa najis. Kalau yang masih pakai pampers dia bawa najis dia. Kalau bisa jangan dibawa ke masjid. Tapi kalau sudah lepas dari pampersnya, kayak anak-anak seperti ini, ya, sudah lepas dari pampersnya, nggak bawa najis dia, nggak bawa kencing dia, maka boleh dibawa ke masjid, diajarkan untuk sholat, seperti itu. Makanya muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat, dipukul, mulai dipukul. Tapi dipukulnya pelan-pelan, diingatkan gitu, ayo sholat kamu. Kalau nggak sholat, ya dipukul. Dipukulnya itu bukan dipukul pakai tenaga, ya dipukul pakai perasaan. Nah, tamyiz, namanya tamyiz. Tamyiz itu sah wudunya. Tamyiz itu di bawah balik, umur 8 tahun, 7 tahun dia sudah mulai bisa berwudu, maka sah wudunya. Wan naqa' 'anil haid wan nifas. Kemudian yang ketiga, bersih daripada haid dan nifas. Tidak ada haid, tidak ada nifas. Nah, itu syarat sahnya wudu. Tapi kalau sudah ada haid, ada nifas, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Dia dalam keadaan janabah. Meskipun pada saat itu aku bersih, tidak ada najis, tidak keluar darah ini. Sekalipun pada saat itu dia tidak keluar darah, tapi dia masih dalam kurun waktu haid. Kan haid itu nggak setiap hari, bisa jadi hari ini keluar, hari besok ya nggak keluar. Pas nggak keluarin diberartikan suci dia. Sholat boleh nggak? Nggak boleh. Sah nggak? Nggak sah. Wudunya sah nggak? Nggak sah wudunya. Padahal dia nggak keluar darah pada saat itu. Hari Minggu dia keluar darah, hari Senin nggak keluar darah, hari Selasa baru keluar darah lagi. Nah di hari Senin itu dia wudu, dia sholat, tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena dia masih dalam kategori haid, dalam keadaan janabah, dan dia belum mandi junub, gitu. Sekalipun wudu tidak sah wudunya, karena syarat sahnya wudu itu harus an-naqa' 'anil haid wan nifas, bersih daripada haid dan nifas. Bukan di masa-masa haid, bukan di masa-masa nifas. Boleh wudunya, sah wudunya. Tapi kalau sudah di masa haid dan di masa nifas, dengan wudu, gitu. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, dan sesuatu yang dapat mencegah air ke kulit, nah itu juga tidak diperkenankan, tidak menjadikan sah wudunya di saat ada sesuatu yang nempel di bagian kulit kita, ya, yang tidak masuk air ke dalamnya, tidak tembus.
tidak rembes sampai ke dalam itu, tidak merembes, tidak tembus, maka tidak sah. Entah itu karena lakban, ya, atau karena cat, atau karena jenis-jenis yang lain, menutupi pori-pori kita sehingga ketika disiram maka air itu akan melewati, tidak nyerap ke dalam, ya, maka itu tidak sah wudunya kalau masih ada sesuatu tadi itu yang nempel di atas kulit kita, termasuk tato, kecuali ada usaha-usaha lain seperti itu. Kemudian yang kelima, keenam, ketujuh sampai ke-10 nanti kita akan bahas dan disambung di pertemuan kita yang akan datang. Ya, apa-apa saja yang mensahkan wudu dan yang tidak mensahkan wudu. Ya, selanjutnya kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.